Selamat malam dan selamat datang di ibadah online malam hari ini. Pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Yeti Sukarja. Ibadah malam hari ini bertempat di sektor 4 di keluarga Bapak Yusuf Tetelepta. Selamat beribadah. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kebaktian rumah tangga rutin GPIB Immanuel Semarang akan kita mulai, dan mari sebelum kita memulainya kita angkat saat teduh sejenak. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 49, Kidung Jemaat 49 ayat 1 dan 5. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus berkuasalah terus hingga dunia yang gelap. Lihat fajar gemerlap. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, karena kasih setiamu sajalah maka kami Engkau perkenankan boleh berjumpa dalam ibadah keluarga ini bersama-sama keluarga Bapak Yusuf Tetelepta, Opa dan Oma Tetelepta yang sudah berkenan membuka pintu rumahnya, bahkan pintu hatinya untuk menerima kami beribadah bersama-sama dan bersama-sama dengan seluruh jemaat di dalam live streaming. Tuhan, kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Mari Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan. Masuklah dalam relung hati kami yang paling dalam, dan Engkau bertakhta di sana. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan puji-pujian kami naikkan hanya kepadamu. Tuhan, inilah kami. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, untuk menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan firman pada malam hari ini terambil sesuai dengan sabda bina umat, terambil dari Lukas, kitab Lukas. Mari kita buka bersama kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-11. Ya. Lukas 11 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau kita sudah membukanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami siap membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat suasa Roh Kudus-Mu. Pimpin kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan untuk kehidupan kami pada minggu-minggu mendatang. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, tutup hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ampunilah salah dan dosa kami sehingga kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya.
Amin. Lukas 11, mari Bapak Ibu silakan berdiri. Jemaat disilakan berdiri. Kita akan membaca bersama-sama dalam Lukas 11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali. Oma dan Opa serta Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus untuk kita sekalian. Apa kabar Opa, Oma? Puji Tuhan, ada baik. Ya, harapan kami semua juga, Bapak Ibu, saudara-saudara kalian yang ada di rumah, boleh menerima damai sejahtera Tuhan. Dan kita berbahagia untuk semua itu. Memang kita merasakan COVID-19 Corona ini semakin mengganas. Sampai-sampai karena begitu banyak yang sudah terpapar, khusus Provinsi Jawa Tengah. Ada surat edaran dari Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo, yang mengedarkan surat edaran untuk lockdown city Kota Semarang. Nah, ini kita alami bersama 2 hari di rumah, tanggal 6 dan tanggal 7 yang baru lalu, di mana semua toko-toko bahkan pasar tradisional juga ditutup. Nah, Bapak Ibu, upaya ini adalah untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 yang tidak kenal ampun ini. Keadaan kemelut, susah, khawatir, pasti terjadi di antara kita semua. Mana ditambah saat di rumah tanggal 6, 7, hujan badai yang begitu berat. Sehingga mendatangkan banjir yang besar. Memang hujan adalah berkat Tuhan. Banjir, hujan itu berkat Tuhan. Mengapa? Karena ketika hujan turun, maka tanah-tanah yang kering akan basah. Ketika tanah-tanah basah, semua akan tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Dan tumbuh-tumbuhan ini bertumbuh subur, menjadi buah, menjadi makanan bagi ternak-ternak, bagi manusia pun. Nah, tetapi bagaimana dengan banjir? Semua pasti mengeluh. Apakah banjir juga disediakan Allah untuk kita semua? Pertanyaan yang bagus, bahwa banjir itu ini adalah musibah. Mengapa? Karena
dahulu dataran yang rendah, tetapi karena sudah begitu banyak manusia di bumi ini, sehingga tanah yang tinggi dibabat menjadi rendah. Inilah mengakibatkan banjir. Itu bukan salah Tuhan, tapi kesalahan ada pada manusia. Nah, kita lihat dimulai dari Demak, Telogosari, Genuk, dari Genuk ke Anjasmoro, Semarang Barat. Jadi ada dari Semarang Utara, Semarang Barat, kemudian sampai di Mangkang, bahkan sampai di Kendal. Semua ini adalah wilayah GPIB Immanuel Semarang. Nah, tidak terlepas dari itu Bapak Ibu, kita pun kedatangan tamu. Gereja GPIB Immanuel Semarang yang dikenal ikon Semarang adalah gereja Belenduk, juga kedatangan tamu banjir. Banjir masuk di dalam gereja setinggi 3 cm sehingga pada saat darurat itu di hari Sabtu pengurus harian Majelis Jemaat mengumumkan bahwa ibadah yang seharusnya dilakukan pada hari Minggu tidak dilaksanakan, tetapi kita dengan live streaming seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menghadapi kemelut yang bertubi-tubi ini datangnya, Allah mempersiapkan Yesus bukan sekedar sebagai pelaksana misi penyelamatan manusia. Jadi dia disalib bukan hanya untuk penyelamatan manusia, tapi Allah menyediakan Yesus untuk menjaga manusia. Dalam hal ini Allah memberikan kekuatan, kuasanya kepada Yesus untuk memberikan kekuatan bagi kita manusia yang percaya kepadanya. Ada pengecualian. Kita percaya kepadanya, maka kita pun diberikan kekuatan, baik fisik maupun jasmani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa dan mengapa kekuatan dan kuasa Allah kepada Yesus hanya diberikan kepada kita yang percaya kepadanya? Tadi saya katakan bahwa Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan kepada kita semua yang percaya. Nah, apa dan mengapa kekuatan itu hanya diberikan kepada kita yang percaya? Mari kita mungkin tadi pagi sudah membaca SBU yang berjudul, SBU hari ini ya, yang berjudul Hal Pengabulan Doa. Dan malam ini kita mendapat judul dari pembacaan kita adalah Hal Roh Memberi Pengertian Terhadap Jawaban Doa. Dua hal ini yang saya ingin kita renungkan bersama-sama. Kita kembali kepada dua hal tumpuan manusia yang mencari Tuhan. Jadi dua hal ini penting. Pertama, bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Doa kita maksudnya. Tuhan mengabulkan doa kita. Itu pertama di pagi hari. Yang kedua, Roh Kudus yang memberi pengertian terhadap jawaban doa kita. Ini hal penting. Dari kedua hal ini, mana yang dominan di kehidupan kita? Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Opa Oma, apa yang penting di dalam kehidupan kita? Apa Oma? Opa? Iya, saya bacakan ayat ke-9 ya. Ayat ke-9 dan 10 mengatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Apakah ini penting buat Opa Oma? Dalam kehidupan? Iya. Kalau bangun pagi,
Oma, Opa, apa yang dilakukan? Apa yang diminta? Iya, tentunya Opa, Oma berdoa dulu, baca firman bersama. Iya, ini satu meminta syukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan, maka Oma dan Opa juga terlepas dari banjir ini kan. Iya, baik. Kalau kita jarang berdoa, lantas kita minta surut banjir, apakah Tuhan berikan? Sekejap itu Tuhan berikan. Ini hal berdoa, Bu. Yang hal pokok pertama. Apakah seketika itu akan surut air? Atau apakah COVID berakhir? COVID sudah 1 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Karena mulai dari bulan Desember ya. Tapi kita mulai lockdown itu adalah di bulan Maret. Ya. Nah, tentu doa itu ada batas yang Tuhan berikan. Tidak langsung dikabulkan. Jadi dalam pokok kita meminta doa itu, kita mesti lihat juga. Hal berdoa itu adalah ketika iman percaya kita kuat. Tekad kita berkali-kali meminta. Dan doa yang tiada jemu. Itu harus senantiasa sepanjang hari kita berdoa kepada Tuhan. Ya, bukan hanya doa makan, bukan hanya doa mau bobo, tetapi ada khusus kita siapkan waktu untuk Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini sekarang ini sangat sulit. Komunikasi kita dengan Tuhan ini, kita percaya bahwa pasti permintaan yang disertai iman akan membuka pintu rahmat atas apa yang kita perlukan. Makanya ibadah tetap berjalan, bahwa apa yang kita bersama-sama kita perlukan itu kita minta bersama-sama. Doa orang banyak didengar oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Opa, Oma, Yosef, Tetilepta yang terkasih, bagaimana dengan ayat 13? Kalau kita sudah melihat bahwa doa itu dikabulkan atau tidak, itu tergantung dari Allah mendengar. Dalam bacaan-bacaan yang lalu kita melihat ada Allah tergerak hati bagi perempuan janda. Perempuan janda yang dengan menarik-narik jubah Yesus dengan pendarahan yang sudah sekian tahun. Tapi ketika dia percaya untuk memegang jubah Yesus, Yesus katakan siapa yang memegang? Karena ada aliran kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Doanya dikabulkan. Dia sembuh. Nah, itu dalam pokok pertama ya. Kemudian kita kembali kepada ayat yang ke-13. Ayat 13 kita lihat. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Apakah orang-orang percaya yang mencari Tuhan penuh harapan meminta kehendak Allah dan akan mendapat bagiannya? Kembali saya akan bertanya, apakah? Kalau tadi apakah doa dikabulkan? Sekarang apakah kita orang-orang percaya ini yang sudah Tuhan katakan orang yang percaya yang akan menerima pemberian kuasa dan doa dikabulkan. Nah, apakah kita akan mendapatkan bagian itu? Ayat 13 ini sangat memberikan jaminan terhadap jawaban doa kita. Bahwa orang yang mencari Tuhan
menaruh harapan kepadanya dan menanyakan kehendaknya. Jadi ada menanyakan kepada Allah kehendaknya, pasti Allah akan memberikan bagian yang sudah ditentukan baginya. Jadi di dalam doa kita meminta dan kita menunggu jawaban, kita mempasrahkan diri dengan tulus, kemudian kita menanyakan kepada Allah. Ini kita harus ingat ya, orang yang mencari, saya baca ya, orang yang mencari Tuhan, menaruh harapan kepadanya dan menanyakan kehendak Allah, pasti akan mendapatkan bagian yang sudah ditentukan baginya. Kehidupan kita sangat ditentukan oleh Allah. Kita mau minta apa? Kita mau minta mobil apa kepada Tuhan? Apa Tuhan kasih? Tuhan katakan, iya saya bisa kasih, tapi itu bukan caranya. Ya. Jangan, tapi bagaimana kita berupaya juga dan bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Apakah benar yang kita minta itu? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena roh Tuhan yang akan memberikan pengertian, ketenangan, keikhlasan, ketika kita sungguh-sungguh berikhtiar untuk mencari kehendaknya. Nah, disinilah ada belas kasih Tuhan. Tuhan akan menjawab orang-orang yang beriman kepada Dia. Tuhan akan menjawab permintaan setiap kita yang benar-benar meminta dengan tulus dan keikhlasan, karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam batin kita. Yang kedua, Tuhan Yesus Kristus lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan Yesus lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Apa yang kita butuhkan berarti belum tentu dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Dia tahu. Masa kita mau minta beli mobil, untuk mau pergi fotokopi aja harus beli mobil dulu. Ya, jadi Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh kehidupan kita saat ini. Ya, itu yang terpenting. Ada yang ketiga yang terpenting adalah sikap hati dan iman kita menerima jawaban doa dari Tuhan. Sikap hati, iman, percaya bahwa doa kita sudah tersampaikan. Jadi ada sikap hati, Tuhan, terima kasih Engkau mendengarkan doa. Rencana Tuhan untuk semua doa-doa kita akan Tuhan seleksi, akan Tuhan berikan sesuai kebutuhan kita. Seberat apapun pergumulan kita, jika kita lakoni dengan tabah, dengan setia, dan dengan tidak mengurangi pengharapan kita kepada Allah bahwa Allah akan kabulkan doa itu. Nah, dengan tiada berkeputusan itu, niscaya Tuhan akan mengabulkannya. Ada contoh kecil. Tadi yang saya dengungkan terus, doa minta surut air. Apakah itu jadi konkret? Harus terus jadi banjir? Banjir itu surut? Tuhan lebih tahu. Ada jemaat kita di mana Tuhan lebih tahu. Dia dalam keadaan suami sakit. Dia ini banjir masuk. Tetapi apa? Di tengah banjir itu ada banyak ikan lele yang berjalan berkeliaran di dalam rumah. Apakah itu bukan berkat yang Tuhan berikan? Tuhan tahu. Tidak, dapur belum masak ini ikan. Tuhan berikan ikan, tangkaplah itu. Itu adalah berkat. Nah, ini semua contoh kecil yang Tuhan mau kita semua mensyukuri nikmat Tuhan. Bahwa
Di dalam kehidupan ini kita bergantung hanya kepada kebenaran firman Tuhan dan kepada semua kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Baik, Oma, Opa Yosef, Tete Lepta, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus, marilah kita mulai hari ini kita dengan tetap setia membangun komunikasi dengan Allah, dan bersama Allah ada Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menaungi kita di dalam hidup ini. Doa pribadi dan doa persekutuan, doa bersama itu sangat penting, Opa Oma. Jadi dalam doa pribadi percayalah, kita akan menikmati jawaban doa yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, Dia senantiasa mengatakan, cari maka kamu akan mendapat. Berarti kita harus mencari. Cari di mana? Kemudian ketuklah maka pintu akan dibuka. Mintalah, aku akan memberikannya. Inilah kuasa Yesus Kristus. Terpujilah Dia kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita mengangkat doa syafaat di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kepala kami tertunduk, namun hati kami terangkat kepadamu, ya Allah Bapa Sorgawi. Karena sungguh besar kasih dan rahmat-Mu, ya Allahku, bahwa Engkau begitu baik dan sangat baik. Engkau berkenan memberikan Roh Kudus-Mu tinggal dan diam di hati kami semua, dan menguatkan kami di tengah segala kekhawatiran, di tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Baik itu menghadapi COVID-19 maupun menghadapi banjir, ataupun dalam segala hal yang kami kadangkala menjadi ketakutan. Ya Allah Bapa Surgawi, malam ini kami mau mengimani akan apa yang Engkau firmankan bagi kami. Doa Tuhan Yesus di bukit adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah sebuah renungan yang kami pakai, bahwa Engkau ya Yesus sudah senantiasa melindungi kami, mengampuni kami, membuat kami menjadi begitu kuat ya Tuhan untuk menghadapi semua yang terjadi di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini dan sepanjang hari ini. Engkau senantiasa memberkati kami. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan jemaat GPIB Immanuel Semarang, kami merasa mengalami banjir. Begitu banyak jemaat yang mengalami banjir Tuhan. Namun kami tetap bersyukur bahwa di tengah banjir ini Engkau tetap setia memelihara kami. Engkau tetap setia melindungi kami, menjauhkan kami dari bahaya banjir ini ya Tuhan. Maut boleh terjauhkan bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Banyak jemaat yang sakit, baik itu sakit penyakit yang diderita oleh Ibu Sitohang, oleh Ibu Sapulete. Tuhan Yesus,
dari sektor 1, 2, 3, 4 dan Kendal. Kami berdoa, kami memohon Tuhan, mari Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau jamah tubuh-tubuh yang sakit ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan, jamah ya Tuhan, sehingga ketika mereka terbangun dari tidur, mereka merasakan kekuatan yang baru daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau juga mau memberkati bagi keluarga Oma, Opa, Yosep Sapulete di dalam rumah tangga di sini yang sudah berkenan membuka pintu rumahnya, bahkan pintu hatinya Tuhan, untuk kami bersama-sama membincangkan kebenaran firman-Mu, dan kami bersama-sama melihat, bersyukur bahwa di tengah keadaan yang pahit ini ada Oma dan Opa dalam keadaan sehat. Dan di saat ini juga mereka bersyukur untuk semua yang Engkau berikan bagi mereka berdua. Begitu juga ya Tuhan, mereka mau memohon kepadamu, bersyukur kepadamu untuk pemeliharaanmu terhadap anak kekasih mereka. Keluarga Arnold dan Linda yang saat ini berada di Samarinda. Ya Tuhan yang baik, Engkau mengetahui semua keadaan yang terjadi dari keluarga Arnold dan Linda. Oma dan Opa di sini sebagai orang tua merindukan kehadiran atau kabar dari anak-anak. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau tidak mengecewakan hati Oma dan Opa. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, melindungi keluarga Arnold dan Linda yang berada jauh dari orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati, tambahkan hikmat bijaksana, dan buka tingkap-tingkap berkat-Mu bagi mereka di Samarinda. Dan mereka boleh bersyukur atas semua yang Engkau berikan. Begitu juga untuk Oma dan Opa Yosep Tetelepta di sini. Ya Tuhan, rumah ini menjadi rumah doa. Mari Tuhan senantiasa lawat rumah ini. Berkati rumah ini ya Tuhan. Sehingga mereka berdua di dalam kesendirian di hari tuanya, Engkau tetap memelihara, Engkau tetap menggendong Bapa dan Ibu Tetelepta yang saat ini Engkau memberikan usia sekitar 78 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Allah, ya Bapa Surgawi, kami mau mendoakan untuk pemerintah dan bangsa kami, bangsa Indonesia yang saat ini sibuk dan sangat padat untuk Presiden dan semua jajarannya dalam menghadapi COVID ini. Segala upaya, daya upaya dilakukan ya Allah untuk membumi hanguskan COVID ini. Ya Tuhan, tanpa Engkau semuanya tidak akan berhasil. Oleh karena itu kami mohon Tuhan sebagai rakyat Indonesia, kami mohon Tuhan, kami percayakan Engkau akan memberikan hikmat-Mu, memberikan jalan keluar bagi pemerintah menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Usaha pertama dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah ini sudah mendatangkan hasil bahwa kami semua boleh mentaati, jemaat boleh mentaati aturan-aturan yang diberikan pemerintah untuk kebaikan kesehatan kami semua. Dan kami yakin dan percaya ini adalah karena kehendak-Mu sajalah. Terima kasih Bapa Surgawi. Ya Allah Bapa, kami mau berdoa untuk
keadaan banjir bukan hanya di Jawa Tengah, tetapi terjadi di mana-mana, di Sulawesi Selatan, di Papua Tuhan, yang tinggi dengan pegunungan yang tinggi. Di sana pun mengalami banjir, di sana pun mengalami semua petaka musibah. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Tuhan, tak putus-putusnya kami memohon kepadamu Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Lindungi dan berikan kami jalan keluar untuk menghadapi semua ini. Mari kami buka semua firman yang Engkau berikan untuk kami hayati, untuk kami pakai. Apa maksud daripada semua ini ya Tuhan. Bila ini semua adalah karena kehendak-Mu yang akan datang ke dalam dunia ini. Kami sudah siap Tuhan untuk menerima semua ini. Terima kasih Bapa Surgawi untuk semua yang Engkau berikan. Maksud-maksud yang Engkau berikan bagi kami. Biar kami pakai untuk kami renungkan, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Yesus yang baik, inilah doa sembahyang kami ya Tuhan. Tuhan ampuni jualah kesalahan kami. Ampuni ya Tuhan salah kami dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami ya Allah. Mohon Tuhan Engkau ampuni sehingga di dalam pengampunan-Mu kami layak menerima berkat-Mu, keselamatan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam pengasihan-Mu ya Tuhan kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah hidup kami ini seperti Engkau mengajarkan kami doa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami ini juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 436 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Untuk menyanyian persembahan, lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Lawanlah godaan, lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Ayat 2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Tunjung kebenaran, ingin terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita berdiri, kita
berdoa syukur untuk persembahan yang sudah kita siapkan. Kita berdoa. Ya Allah yang maha murah, yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajar kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain. Dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa syukur kepadamu. Haleluya, amin. Langsung kita menerima berkat Tuhan. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Oma, Opa, Yosef Tetelepta di rumah ini, menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Oma, Opa, Tetelepta di rumah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dengan demikian berakhirlah sudah ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.